بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali duduk untuk thalabul ilmi walaupun lewat media. Dan kita masih meneruskan kisah daripada tokoh Islam bagian kedua, Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Seorang khalifah yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu an pemilik dua cahaya. Dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bidhi nuraini. Itulah laki-laki yang dipanggil dari atas langit dengan sebutan pemilik dua cahaya, karena dia menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah kemudian Ummu Kulsum. Dan tidak ada satupun manusia setelah Adam sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan, orang yang menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Utsman ibn Affan. Makanya dia disebut pemilik dua cahaya. Adapun manaqib beliau adalah seorang katibu wahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara sekian penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai hadis yang diriwayatkan sampai kepada kita berjumlah mi'atu wa sittatu aw arba'ina haditha, 146 hadis. Dan Utsman ibn Affan radhiyallahu an dikenal kathratu ibadatihi, banyak ibadahnya kepada Allah azza wa jalla, terutama qiraatul Quran dan qiyamul lail. Dan juga memiliki akhlak yang baik karena memiliki perasaan malu yang tidak dimiliki banyak para sahabat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, bagaimana mungkin aku tidak malu orang yang malaikat malu kepadanya? Karena memang Utsman memiliki akhlak yang baik, itu pula yang menjadikan orang-orang jahiliyah mencintai Utsman, baik semasa sebelum Islam ataupun sesudah dia masuk Islam. Maka pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana Utsman ibn Affan radhiyallahu an dibaiat untuk menjadi khalifah. Kemudian juga bagaimana saat beliau menjabat menjadi khalifah. Kemudian bagaimana wafatnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Ada hadis-hadis Nabi SAW yang mendukung bahawa Utsman layak menjadi khalifah setelah Abu Bakar dan Umar. Di antaranya adalah hadis dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Dia mengatakan, suatu ketika aku menjaga pintu rumah Nabi SAW. Tiba-tiba kemudian Abu Bakar datang dan meminta izin untuk berjumpa dengan Rasul. Maka Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an meminta izin kepada Rasul agar Abu Bakar masuk. Maka Rasul mengizinkan dan mengatakan, wa basyirhu bil jannah, habarkan gembira kepada Abu Bakar bahwa dia telah dijamin masuk surga. Kemudian setelah itu Umar masuk.
Dan Nabi Musa kembali meminta izin kepada Rasul. Kemudian Rasul pun mengizinkan dan mengatakan wabashirhu bil jannah. Kabar gembirakan kepada Umar bahwa dia dijamin masuk surga. Setelah itu datang Uthman ibn Affan radhiyallahu an minta izin. Maka Nabi Musa kemudian juga meminta kepada Rasul untuk mengizinkan Uthman. Maka Rasul mengizinkannya dan mengatakan wabashirhu bil jannah ala balwa tusibu. Kabar gembirakan kepada Uthman bahwa dia dijamin masuk surga, akan tetapi dia mendapatkan ujian yang sangat berat di mana akhir hidupnya akan mengalami mati syahid. Dari sini menunjukkan bahwa ada 3 orang yang diberi izin untuk masuk kepada Nabi SAW dan dihabar gembirakan dengan surga. Pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Dan di sini tidak ada Ali. Menunjukkan bahwa khilafah itu setelah Abu Bakar dan Umar adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian juga ketika Nabi SAW menjelaskan tentang fitnah yang akan berlaku sepeninggalnya, kemudian banyak manusia mengisyaratkan kepada Rasul bagaimana cara jalan keluar dari fitnah itu. Maka Nabi SAW kemudian mengisyaratkan kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu bahwa dia bisa menyelesaikan fitnah itu. Kemudian juga hadis Nabi SAW yang bersabda kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu an bahwa Allah akan yuqammisuka qamisan, akan memakaikan baju. Apabila ada orang yang kemudian hendak melepas bajumu, jangan kau lepas. Artinya bahwa isyarat kepada khalifah, ketika Uthman menjadi khalifah akan datang para pemberontak untuk menjatuhkan Uthman. Seolah-olah Rasul mengatakan jangan kau berikan kekhilafahan itu kepada mereka. Dari sini ada isyarat bahwa Uthman akan menjadi khalifah. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menopang bahwa Uthman layak menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar dan juga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, kemudian berakhir dengan mati syahid di mihrab Nabi SAW, ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi. Maka ketika itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an memilih 6 sahabat Rasul, yang salah satu dari antara mereka adalah orang-orang yang dijanjikan masuk surga, atau disebut dengan al-asyaratu al-mubashshiruna bil jannah. Di sana ada Uthman ibn Affan, di sana ada Ali radhiyallahu an, di sana ada Talha bin Ubaidillah, di sana ada Zubair ibn Awwam, di sana ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhum ajmain. Inilah 6 sahabat yang layak menjadi khalifah sepeninggal Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Sebenarnya Umar sangat menjagokan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Bahkan dia mengatakan, kalau seandainya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah hayyan, hidup, maka tentu aku akan menjadikan dia pengganti diriku. Tapi sayang, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah meninggal saat menjadi jenderal perang untuk membuka Al-Quds. Di situ terjadi wabah taun yang luar biasa yang disebut dengan Taum Anwas. Maka Abu Ubaidah pun salah satu yang terkena taun dan meninggal satu keluarga. Sehingga kemudian dari 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga tersisa 6. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Umar menyerahkan kepada 6 orang ini. Maka akhirnya kemudian setelah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menjelang wafatnya, maka 6 orang ini bermusyawarah. Tapi ketika itu kemudian mundur satu persatu. Di antaranya Sa'ad, dia tidak mau ikut dalam kontes kepemimpinan ini. Sa'ad bin Abi Waqqas dia mundur. Kemudian juga Talha juga mundur. Kemudian juga Abdurrahman bin Auf dia mundur. Kemudian juga akhirnya mereka memihak kepada 3 orang. Kemudian yang tersisa hanya 2 orang, Uthman dan juga Ali radhiyallahu anhu. Kemudian
mereka mewakilkan semuanya kepada Abdurrahman ibn Auf untuk memilih dua orang ini. Maka Abdurrahman bin Auf ketika itu meminta 3 hari untuk istisyar, meminta bermusyawarah kepada kaum muslimin, kepada kibarus sahabah, pada kaum muslimin, siapa yang layak di antara dua orang ini menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abdurrahman bin Auf sehari-harinya hanya berwudu, kemudian salat, kemudian istikharah, kemudian berdoa kepada Allah meminta yang terbaik. Setelah itu datang ke rumah-rumah kaum muslimin, kepada kibarus sahabah, sigharus sahabah, kemudian ammatul muslimin, meminta siapa yang layak untuk menjadi pemimpin. Akhirnya kemudian sampai suatu waktu Abdurrahman bin Auf memanggil Utsman dan juga Ali, mengumpulkan manusia di masjid. Kemudian Abdurrahman bin Auf memanggil Ali radhiyallahu anhu untuk naik ke atas mimbar. Kemudian dipegangnya tangan Ali radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Ali, seandainya engkau menjadi khalifah ataupun tidak menjadi khalifah, maka itu semua takdir Allah Azza wa Jalla. Seandainya engkau menjadi khalifah, maukah engkau berhukum dengan Al-Quran, kemudian sunnah Nabi SAW dan mengikuti jejak Abu Bakar dan Umar?" Tapi Ali kemudian menolak untuk mengikuti jejak Abu Bakar dan Umar, karena Ali tahu bahwa kepemimpinan itu berat. Boleh jadi ada kebijakan-kebijakan yang tidak mungkin sesuai dengan kebijakan Abu Bakar dan Umar. Akhirnya kemudian Abdurrahman bin Auf melepaskan Ali radhiyallahu anhu. Kemudian memanggil Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Utsman, seandainya engkau menjadi khalifah, maukah engkau berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, kemudian mengikuti jejak Abu Bakar dan Umar?" Maka Utsman pun mengatakan, "Allahumma na'am, ya, saya siap berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti jejak Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu." Maka manusia pun bertakbir. Akhirnya kemudian Abdurrahman bin Auf pun membaiat Utsman, disusul dengan Ali, dan seluruh manusia berbaiat kepada Utsman. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, tidak ada pembaiatan yang seluruh manusia berbaiat kecuali pembaiatan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Artinya manusia setuju dan suka dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dari sini resmilah Utsman menjadi khalifah sepeninggal Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Adapun tugas khalifah tentu tugas berat. Makanya Utsman kemudian mulai menyusun strategis kekhilafahannya. Dia letakkan beberapa qudat, hakim-hakim yang layak untuk memimpin daerah-daerah. Di antaranya Zaid ibn Thabit diletakkan hakim di kota Madinah. Abu Darda diletakkan di Damaskus. Kemudian Abu Musa al-Ash'ari diletakkan di Basrah. Kemudian Shurih al-Qadi diletakkan di Kufah. Kemudian Ya'la ibn Umayyah diletakkan di Yaman. Kemudian Thumamah diletakkan di San'a. Kemudian Uthman ibn Qais ibn Abil As diletakkan di Mesir. Dan Ka'b ibn Shura al-Azdi juga diletakkan di Basrah bersama Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Maka kemudian Uthman pun mulai melakukan pelebaran kekuasaan. Mulailah dia membuka banyak daerah-daerah. Di antaranya di zaman Uthman, Armenia jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian Khurasan jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian Karman jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian Sijistan jatuh ke tangan kaum muslimin. Kemudian Afrika juga jatuh ke tangan kaum muslimin, termasuk Kubrus. Akhirnya kemudian dia pun berhasil menguasai hampir sebagian Afrika. Dan itu kegemilangan Utsman ibn Affan dalam futuhat, pembebasan daerah-daerah sehingga masuk ke wilayah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu hendak memberangkatkan pasukan untuk melawan Romawi, datang Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, kemudian menghabarkan bahwa manusia telah terjadi khilaf tentang qiraatul Quran, tentang bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Dan kita tahu bahwa di zaman Abu Bakar sudah mulai dikumpulkan Al-Quran itu, disebabkan ketika memerangi Musailamah Al-Kadzab di Yamamah banyak hufadzul Quran yang meninggal dunia. Maka Umar datang kepada Abu Bakar agar Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran supaya tidak hilang, karena para hufadz sudah banyak yang meninggal dunia. Maka kemudian Abu Bakar pun mulai mengumpulkan mushaf, lembaran-lembaran
kemudian di zaman Umar diletakkan di rumah Hafsah, kemudian di zaman Utsman mulailah Utsman membukukan Al-Quran menjadi sebuah mushaf dan membakar qiraah-qiraah syadzah dan mengumpulkan qiraah-qiraah yang disepakati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga kita kenal mushaf yang kita baca adalah mushaf Utsmani, dan itu jasa besar Utsman membukukan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ingin saya tekankan adalah kisah tentang wafatnya Utsman ibn Affan. Tentang wafatnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pintu fitnah itu ada di Umar bin Khattab. Apabila pintu itu masih tertutup, maka fitnah tidak mungkin tersebar. Tetapi kalau fitnah itu mulai terbuka dengan wafatnya Umar, maka fitnah ini tidak akan dihentikan sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Fitnah apa itu? Peperangan antar kaum muslimin. Di zaman Rasul tidak ada perang di antara kaum muslimin. Di zaman Abu Bakar jelas musuhnya orang-orang murtad. Di zaman Umar juga sama. Baru di zaman Utsman ibn Affan terjadi perang saudara, terjadi pembunuhan, bahkan Utsman sendiri dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Kemudian Utsman meninggal, terjadi perang besar antara kubu Ali dan Muawiyah. Makanya fitnah ini akan terus terbuka sampai hari ini. Kita bisa saksikan kaum muslimin menyerang sesama kaum muslimin yang lainnya, membunuh sesama kaum muslimin yang lainnya, dan ini tidak bisa dihentikan sampai kiamat. Bagaimana kisah terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dengan tersebarnya Islam ke beberapa negara, banyak orang-orang di luar Arab kemudian masuk ke dalam Arab, sehingga banyak orang-orang yang tidak kenal siapa sosok Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dari sini muncul seorang tokoh Yahudi yang bernama Abdullah ibn Sabah As-San'ani Al-Yamani, pura-pura masuk Islam, kemudian menyebarkan pemahaman Yahudinya di tengah-tengah kaum muslimin dengan mendoktrin bahwa orang yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Umar adalah Ali, sebagaimana Musa alaihi salatu wasallam berwasiat kepada Yusa ibn Nun, maka begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Ali radhiyallahu anhu. Tersebarlah kemudian isu ini ke beberapa tempat di negeri-negeri kaum muslimin, terutama di Mesir, di Kufah, di Basrah, di Irak, dan beberapa negara yang lainnya. Adapun di Hijaz, mereka tahu siapa Utsman, sehingga Abdullah ibn Sabah tidak bisa mempengaruhi orang-orang Hijaz, Madinah dan Mekah. Mereka tahu siapa Utsman ibn Affan radhiyallahu an, manusia yang sangat istimewa, banyak keutamaan. Tapi orang-orang yang baru, yang mereka tidak tahu Utsman ibn Affan radhiyallahu an, maka mulai mereka terpengaruh dengan isu Abdullah ibn Sabah ini, sehingga membuat gerakan anak-anak muda untuk melakukan demonstrasi yang berakhir dengan khuruj, meminta Utsman melepaskan khilafah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika bulan Dzulhijjah, tepat di musim haji, banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang haji dari Madinah ke Mekah. Ketika itu Utsman sudah tua, usianya sudah 84 tahun, sudah tidak sanggup lagi berjalan. Tiba-tiba kemudian orang-orang Khawarij membuat makar. Isu-isu Abdullah ibn Sabah dikembangkan dan digoreng. Akhirnya kemudian membangkitkan anak-anak muda Mesir, anak-anak muda Kufah, Basrah, akhirnya bangkit, sehingga ribuan anak-anak muda bergerak menuju Madinah di musim haji. Ketika orang saat haji, Madinah sedang kosong, dan mereka menggunakan ihram seolah-olah mereka hendak haji, padahal tidak hendak haji. Mereka hendak membuat makar kepada Utsman bin Affan. Kemudian mereka membuat strategi bahwa tidak mungkin kita menyuruh Utsman untuk melepaskan khilafah kecuali ada yang menggantikan Utsman. Maka diisukan Alilah jagonya. Mereka mengatakan bahwa Ali hendak membaiat dirinya. Kalau kita melepaskan baiat kepada Utsman, berarti kita bisa berbaiat kepada Ali radhiyallahu anhu. Itulah isu mereka. Maka Utsman ibn Affan mendengar bahwa akan ada gerakan anak-anak muda dari berbagai macam daerah Islam menuju kota Madinah. Maka ketika itu Utsman ibn Affan memerintahkan Muhammad ibn Maslamah
dan juga Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an untuk berjumpa dengan mereka. Akhirnya kemudian Muhammad ibn Maslamah menemui juru bicara mereka. Subhanallah, juru bicara mereka di lehernya ada Al-Quran. Kemudian mendatangi Muhammad ibn Maslamah sambil menangis seolah-olah khusyuk. Kemudian Muhammad ibn Maslamah menanyakan, apa tujuan kalian datang ke kota Madinah mendemo Utsman bin Affan radhiyallahu an? Maka mereka mengatakan, inna hadza amarna an nadriba bihadza kullaman lam yu'minu bihadza, sambil memegang Al-Quran yang dikalungkan di atas lehernya itu. Orang ini sebagai perwakilan orang-orang Khawarij ini mengatakan, sesungguhnya ini maksudnya Al-Quran, memerintahkan untuk membunuh dia, maksudnya Utsman bin Affan, karena dia tidak percaya dengan ini maksudnya Al-Quranul Karim. Muhammad ibn Maslamah mendengar perkataan mereka, marah, kemudian mengatakan, kif ya hadza fa innana qad darabna bihadza ala ma fi hadza ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Celaka engkau, diamlah engkau, sesungguhnya kami sudah pernah membunuh, pernah membantai atas perintah Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ikhwatu fiddin, muliakan Allah azza wa jalla, mereka mengatasnamakan Al-Quran untuk membunuh Utsman. Itulah orang-orang Khawarij. Akhirnya kemudian Utsman pun mendengar bahwa mereka tetap bergerak. Maka Utsman kemudian mendengar bahwa ada selentingan kabar kalau seandainya dia melepaskan baiatnya, maka mereka akan datang kepada Ali radhiyallahu an, bahwa Ali sudah akan menggantikan posisinya. Itu isunya seperti itu. Makanya kemudian Utsman memanggil Ali radhiyallahu an, menegaskan tabayun, apakah benar bahwa dia akan membaiat dirinya untuk dirinya dan melepaskan baiat kepadanya. Tapi Ali mengingkarinya. Itu isu tidak benar. Akhirnya kemudian Utsman mengutus Ali untuk menghadapi mereka. Maka datanglah Ali radhiyallahu an, kemudian berdialog dengan mereka dan mengatakan, ma ra'aitum ala sihrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendapat kalian dengan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya ada kritikan-kritikan yang mengganjal di dalam hati kami kepada Utsman ibn Affan ya Ali. Kata Ali radhiyallahu an, sebutkan apa? Kemudian mereka mulai menyebutkan satu persatu. Yang pertama, Utsman ibn Affan radhiyallahu an ketika di Mekah waktu haji, dia tidak mengqashar salatnya, bahkan dia menyempurnakan salatnya. Harusnya dia mengqashar salat, bukan menyempurnakan salat. Kemudian yang kedua, bahwa Utsman memiliki peternakan unta untuk menggemukkan unta dirinya, bukan unta kaum muslimin. Yang ketiga, bahwa Utsman sudah membakar mushaf. Yang keempat, bahwa Utsman sudah menguasakan para pemimpin-pemimpin daerah dari keluarganya. Kemudian yang kelima, bahwa Utsman tidak mengangkat senior-senior sahabat, malah memilih junior-junior sahabat. Akhirnya Ali radhiyallahu an mengatakan, itukah yang kalian ingin tanyakan kepada Utsman? Baik, saya jawab. Kemudian Ali radhiyallahu an mengatakan, adapun Utsman menyempurnakan solat di Mekah karena dia punya istri di Mekah. Artinya ketika dia pergi dari Madinah ke Mekah, memang ada istrinya di Mekah sehingga tidak dianggap qashar, dianggap mungkin. Makanya dia menyempurnakan solatnya. Adapun Utsman menggemukkan unta-untanya, itu bukan unta dia, itu unta kaum muslimin. Utsman tidak pernah menggemukkan unta-untanya di kebun-kebun atau di peternakan kaum muslimin untuk kepentingan pribadinya, itu untuk kepentingan kaum muslimin. Adapun Utsman membakar mushaf, sesungguhnya Utsman hanya membakar mushaf qiraah syadzah, qiraah yang diperselisihkan, dan hanya menetapkan qiraah yang disepakati supaya tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin. Adapun Utsman kemudian meletakkan para pejabatnya dari orang-orang dekatnya, dari keluarganya. Salahkah Utsman melakukan seperti itu? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menghususkan orang-orang Quraisy untuk memimpin dan tidak yang lainnya? Adapun Utsman kemudian memilihkan para junior sahabat dan tidak mengangkat para senior sahabat. Apakah Utsman kemudian meletakkan orang-orang zalim untuk memimpin? Bukankah mereka orang-orang adil? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengangkat
Zaid ibn Harith memimpin pasukan perang di belakangnya Abu Bakar, Umar dan Ali serta Utsman. Padahal Zaid ibn Harith masih belasan tahun usianya. Termasuk juga Nabi SAW memerintahkan Attab ibn Usaid untuk memimpin perang di belakangnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lainnya. Lalu apa yang jadi salah dari Utsman ibn Affan radhiyallahu an? Terdiamlah para orang-orang Khawarij yang hendak mendemo itu. Kemudian mereka membuat syubhat yang baru dan mengatakan bahwa dulu Nabi SAW pernah meletakkan Hakam ibn Abil As untuk memimpin Taif, kemudian oleh Nabi SAW kemudian dipindah ke tempat lain. Tapi kemudian Utsman malah mengembalikan Hakam ibn Abil As ke Kufah pada Rasul sudah memecatnya, mengeluarkannya. Tetapi Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalian salah informasi. Nabi memang pernah meletakkan Hakam ibn Abil As di Taif, tetapi kemudian disuruh untuk berpindah ke tempat lain, tapi Rasul mengembalikan ke tempat itu. Itu yang dilakukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka akhirnya mereka pun terdiam. Setelah itu kemudian mereka pun pulang kembali menuju daerah-daerah mereka. Di tengah jalan rupanya datang surat kaleng. Surat itu ditulis orang munafik. Ditulis oleh orang-orang munafik yang hendak mengadu domba orang-orang yang sudah taubat ini, hendak pulang ke daerah-daerah mereka. Isi surat itu dari Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Dari Utsman ibn Affan radhiyallahu an bahwa ditujukan kepada gubernur yang ada di Mesir. Isi suratnya, kalau seandainya orang-orang ini datang ke Mesir, maka bunuhlah kepala pemimpin mereka. Siapa kepala pemimpin mereka? Bunuhlah Abdurrahman ibn Udes. Inilah pemimpin gerakan Khawarij di zaman itu. Kemudian bunuhlah Urwah ibn Suyah. Kemudian bunuhlah Abi Amrin ibn Budail ibn Warraq, dan juga bunuhlah Kinanah ibn Bishir, karena ini kepala-kepala pemberontak. Ketika kemudian membaca surat itu, apalagi ada stempel dari Utsman bin Affan, orang-orang ini balik ke kota Madinah, hendak menyerang kota Madinah. Ketika mereka masuk ke kota Madinah, mereka mengancam semua orang di kota Madinah. Ketika itu Madinah kemudian merasa mencekam karena orang-orang ini sudah mengancam. Man dakhala baitahu fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya dia aman, jangan ada yang keluar. Akhirnya mereka pun mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika rumah Utsman dikepung itu, tiba-tiba kemudian Utsman ibn Affan berceramah, dan ini khutbah terakhir Utsman bin Affan di hadapan mereka. Utsman bin Affan mengingatkan jasa-jasanya di zaman Rasul. Utsman tidak hendak riya, tetapi hendak menjelaskan kedudukan dia di samping Nabi SAW. Utsman mengatakan kepada mereka, gerakan-gerakan Khawarij ini, bukankah kalian tahu, aku pernah membeli sorga 2 kali kepada Nabi SAW. Pertama ketika Nabi SAW mengatakan, man ishtara bi'ra rumah falahul jannah fa ana ishtaraituha. Siapa yang membeli sumur rumah, sumurnya Yahudi, maka dia layak masuk surga. Aku yang membelinya, kata Utsman. Kemudian sabda Nabi SAW, man jahaja jaisyal usra falahul jannah fajahajtuha. Siapa yang mempersiapkan pasukan sulit dalam Tabuk, maka dijamin masuk surga. Aku yang mempersiapkan pasukan itu dengan danaku. Tetapi orang-orang Khawarij ini tetap buta mata dan buta hati. Utsman sudah menjelaskan bagaimana dia membeli surga dari Nabi SAW, menjelaskan keutamaannya di samping Nabi SAW, dan sahabat yang lain juga meyakinkan mereka. Tapi syaitan sudah menguasai hati mereka. Akhirnya kemudian mereka pun mulai membakar pintu rumah Utsman bin Affan. Ketika itu di dalam rumah itu ada Hasan, ada Husain, ada Abdullah ibn Zubair, ada Abdullah ibn Umar, ada Abu Hurairah radhiyallahu an, dan 2 budak Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sementara di luar sudah dikepung tuh. Maka Utsman hanya mengatakan kepada orang-orang atau sahabat-sahabat ini dengan mengatakan, sesungguhnya aku menghendaki kalian menyarungkan pedang-pedang kalian. Jangan ikut campur urusanku dengan mereka. Aku tidak mau ada satu darah kaum muslimin yang tidak bersalah menetes di sini.
Ketika itu Abu Hurairah radhiyallahu an tidak mau dan hendak terus berusaha untuk membela Utsman, tetapi akhirnya Abu Hurairah karena ditekan Utsman untuk pulang, dia pun melempar pedangnya sambil menangis kemudian pulang ke rumahnya. Begitu juga sahabat yang lainnya. Ketika sudah tidak ada lagi manusia dalam rumah itu, cuman Utsman dan keluarganya, istrinya. Ketika itu Utsman sedang berpuasa dan sedang membaca Al-Quran, kemudian sholat 2 rakaat. Tiba-tiba pintu rumahnya dibakar dan dijebol. Masuklah anak-anak muda Khawarij ini ke dalam rumah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Subhanallah. Utsman ibn Affan radhiyallahu an ketika itu berusaha untuk tenang membaca Al-Quranul Karim. Tiba-tiba kemudian datang seseorang menarik janggutnya. Janggut Utsman bin Affan radhiyallahu an ditariknya. Kemudian mengatakan kepada mereka, lepaskan janggut ini karena janggut ini adalah Nabi SAW memuliakannya, tapi dia tidak mau melepaskannya. Sampai akhirnya datang yang lainnya, datang yang lebih ganas daripada orang yang menarik janggut Utsman ini. Datanglah Kinanah ibn Bishr. Tiba-tiba kemudian mengambil hadid, mengambil semacam besi, kemudian memukulkan di kepala Utsman sampai Utsman pingsan. Tidak cukup sampai di situ, datanglah Ashqa al-Qaum yang paling buruk dari seluruh orang-orang yang menyerang Utsman bin Affan radhiyallahu an. Orang ini tiba-tiba kemudian menusuk-nusuk Utsman sampai 9 kali tusukan, sampai Utsman meninggal. Kemudian mengatakan, adapun yang 3 tusukan aku serahkan untuk Allah, adapun yang 6 tusukan itu untuk sesuatu yang mengganjal dalam hatiku. Maka Utsman ibn Affan radhiyallahu an akhirnya mati syahid, dan akhir ayat yang ia baca, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Cukuplah Allah yang akan menolong ini semuanya, dan dialah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebenarnya Utsman ibn Affan radhiyallahu an ketika itu terjadi dialog. Sebelum pembunuhan ini sudah terjadi dialog. Di antara dialognya adalah mereka memaksa Utsman dengan 2 pilihan dan mengatakan, ya Utsman, kalau engkau ingin selamat, kami berikan 2 pilihan. 1, lepaskan kekuasaanmu, tanggalkan kekuasaanmu. Tapi Utsman mengatakan, bukankah Nabi SAW yang bersabda, ya Utsman, innallaha sayuqammisuka qamisan idza arada ahaduhum an yakhla'ha fala takhla'ha. Bukankah Allah, Rasul yang mengatakan, ya Utsman, Allah akan memakaikan baju khilafah kepadamu kalau ada orang yang datang di antara mereka yang hendak melepaskan kekuasaanmu, jangan kau lepas. Itu sabda Nabi SAW kepada aku. Tidak mungkin aku melepaskan kekhilafahan ini. Kemudian mereka mengatakan, kalau begitu darah yang harus kau temui, artinya kematian yang kau harus hadapi. Kemudian Utsman mengatakan, apa hak kalian kemudian menumpahkan darahku? Bukankah Rasul yang mengatakan, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim itu kecuali 3 perkara. Ats-tsayyibu zani wan nafsu bin nafsi, seseorang yang sudah menikah berzina atau seorang yang membunuh jiwa tanpa hak, al-mufaraqatu al-jamaah, seseorang yang keluar dari Islam. Wallahi aku tidak pernah berzinah baik zaman jahiliyah ataupun dalam Islam. Wallahi aku tidak pernah membunuh 1 jiwa pun, dan demi Allah aku tidak pernah murtad dari agama setelah masuknya diriku ke dalam Islam. Lalu apa hak kalian kemudian menumpahkan darahku? Tapi orang-orang Khawarij diberikan keterangan apapun, tetap saja akhirnya mereka membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Maka kabar kematian Utsman ini menyebar sampai ke telinga Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang mustajabud doa, orang yang kalau berdoa itu pasti diijabah, dan itu sabda Nabi SAW kepada Sa'ad, bahwa doanya Sa'ad itu pasti mustajab. Mendengar Utsman dibunuh secara sadis oleh orang-orang Khawarij, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahumma la taqtuluhum illa bis-sayfi. Ya Allah, jangan kau bunuh orang-orang yang membunuh Utsman ini kecuali dengan pedang. Sebagai al-jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan perbuatan mereka kepada Utsman bin Affan. Subhanallah. Setelah Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa,
semua yang terlibat dalam pembunuhan Uthman semua mati di atas pedang. Semua mati dibantai pedang. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang hidup sampai ketika Hajjaj ibn Yusuf hidup memimpin perang. Sehingga usianya itu sudah tua sekali, sudah 40 tahun dari terbunuhnya Uthman sampai di masa Hajjaj ibn Yusuf ini. Ketika orang ini tiba-tiba nyeletuk kepada Hajjaj ibn Yusuf dan mengatakan, "Ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, ana rajulun syaikhun, saya ini orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua, maafkan diriku." Maka Hajjaj kemudian turun ke dalam mimbar dan mengatakan, "Manil qail, siapa yang bicara tadi?" Kemudian dikatakan Fulan bin Fulan, dan Fulan bin Fulan ini salah satu pemimpin dari pemimpin-pemimpin yang menggerakkan orang untuk membunuh Uthman. Maka Hajjaj mengatakan, "Ya aduwallah, damu Uthman fi dhahrik." Wahai musuh Allah, darah Uthman ada di pundakmu. Fanazala minal mimbar, dia pun turun dari mimbar. Fadharabahu bisaib, maka Hajjaj pun kemudian memenggal lehernya dengan pedang. Subhanallah. Dan Hajjaj mengatakan, "Wabika abda, kamu yang pertama kumulai." Begitulah nasib orang-orang yang membunuh Uthman ibn Affan radhiyallahu an, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala lalai dari setiap perbuatan zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka Allah itu lalai dari orang-orang yang melakukan kezaliman, dan tidak ada yang lebih zalim daripada membunuh orang yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uthman ibn Affan, yang dengannya Rasul memberikan Ruqayyah untuk dinikahi setelah wafatnya Ummu Kulthum, sehingga Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bidhi nuraini." Itulah laki-laki yang dipanggil di atas langit sebagai orang yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.